Nah, jalurnya ini dari kabel tool, kabel power ya. Satu dia masuk switch yang on off yang paling atas. Nah, ini bentuknya hampir sama, jadi jangan sampai tertukar. Nah, bentuknya hampir sama ya. Tapi kalau misalkan untuk yang posisi yang di bawah, dia kalau misalkan ditekan dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi. Kalau misalkan yang di atas, dia sudah ada gambarnya ya, on off-nya. Ini off, ini on. Jadi tidak akan tertukar juga. Nah, jadi jalurnya dari kabel power dia masuk switch satu, switch yang di atas, dan satunya switch yang di bagian bawah. Ini jika on dia masuk ke sini, rangkaian PCB-nya ya, dia masuk sini dan outputnya ke motor. Jadi di sini ada seperti rangkaian kapasitor, ada fuse-nya juga. Kalau dilihat ini ada kapasitor, jadi kalau misalkan ada masalah kalian bisa cek dari kabelnya dia connect enggak ujung sama ujungnya. Lalu kalau misalkan mati ya, ini kalau misalkan mati kalian bisa cek kabel dulu, taruh ke on off di sini. Nah, kalau misalkan dia posisi on, kalian cek dengan multitester. Nah, kalau misalkan dia posisi on tidak nyala, mungkin kalian bisa ganti switchnya. Ini banyak dijual di toko elektronik ya, switch yang kotak seperti ini. Di sini juga kalian bisa dicek lagi. Nah, kalau misalkan kalian ngeceknya posisi ini ditekan, lalu kalian cek dengan multitester dia nyambung atau enggak. Kalau misalkan nggak nyambung, mungkin di sini ada yang masalah. Kalian bisa beli juga di toko elektronik. Dan kalau misalkan ada seperti ini ya, rangkaian-rangkaian ini, kalian bisa bawa contohnya aja. Mungkin ini banyak dijual di toko elektronik. Jadi di sini ada banyak tipe-tipenya ya, seperti model resistor yang bulat-bulat seperti ini dan juga model kapasitor yang kayak gini. Kalian bisa lihat dan tes juga bagian rangkaian-rangkaian di PCB-nya. Barangkali ada seperti tembaganya yang sudah melepas atau mau lupas ya. Nah, ini jalurnya dan outputnya ke alat ini. Oke, menurut saya ini sangat simpel dan tidak begitu rumit. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan alat ini, kalian bisa cek aja. Nah, di sini motornya dia menggunakan carbon brush ya. Jadi kalau misalkan mati, kalian juga bisa cek carbon brushnya di sini. Nah, di sini dia carbon brushnya bisa kelihatan ya. Di sini ada per. Kalian bisa tinggal buka kalau misalkan cek carbon brushnya dia masih utuh atau sudah habis. Jadi tidak seperti DC motor ya yang kecil, dia susah untuk membongkarnya. Tinggal lepas aja kawat yang di sini dan tarik carbon brushnya. Dan dalamnya bisa dilihat ya, dia gulungannya besar ya. Mungkin kita coba menyalakannya dalam posisi terbuka. Kita sedikit hati-hati ya. Oke, saya coba posisi on dulu yang di sininya. Oke, tinggal saya pencet yang on off yang di posisi switch yang di bawah. Oke, kita cek. Oke, mungkin segitu aja jadi penjelasan untuk bongkar-bongkar, dan kita sudah lihat ya posisinya seperti apa aja, dan kita coba untuk merakit kembali. Kita pasang aja dulu. Oke, pertama kita pasang ini dulu. Oke, ini masih bisa maju mundur ya. Jadi jangan sampai macet. Nah, lalu pasang switch yang di sini. Nah, posisinya di sini ya. Jadi jangan terbalik. Jadi tombol on off ini dia ditekan oleh si pengait ini ya. Oke, cek dulu. Ya, seperti ini. Posisinya jangan lupa, lalu pasang PCB-nya.
kita pasang penutup untuk penjepit switch yang di bawah ya. Kita pasang ini dulu, yang switch dulu. Posisinya tepat di atas switch yang tadi. Oke, lalu baru kencangkan posisi PCB-nya sambil dicek apakah ada kabel yang connect atau terjepit ya. Oke, lalu pasang tombol on off, dan tadi ini penghalang untuk saklar ya, jadi tidak terkena langsung dengan bodi atau kabel dari motor. Makanya dia sangat dekat posisinya ya, jadi kalau tanpa penghalang ini takutnya ada yang geser jadi nempel ke kabel tuh. Dia posisi di sini ya. Kita pasang kencangan dulu kabel powernya, kita jepit dulu kabel powernya di sini, baru kita pasang switch dan lalu motornya ya. Oke, seperti ini posisinya sudah kembali normal dan kita tinggal tutup. Kita pasang batunya, dan jangan lupa posisi dratnya dia terbalik, jadi kalau misalkan posisi mengencangkan dia putarnya ke sini ya. Oke, jadi bukan sekedar untuk kipas juga, walaupun kecil ini juga bisa untuk penahan, untuk mengencangkan bautnya. Tidak perlu kencang-kencang, jadi kalian sesuaikan saja. Ini sudah on kan? Oke, bisa dirakit lagi dan oke, sekian video bongkar-bongkar dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin ada masalah untuk mesin penajam pisau ini. Kalian bisa bongkar saja, jangan ragu kalau misalkan ada masalah. Yang seperti tadi saya jelaskan, jadi kalau misalnya mati di kabel-kabel dan juga switch dan instalasi yang seperti tadi yang di depan ini dicek, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.